pertama yaitu rentan. Keluarga yang masuk kategori rentan miskin merupakan keluarga yang sudah keluar dari batas garis kemiskinan namun belum sepenuhnya aman. Pemerintah tetap terus mengupayakan pemberdayaan agar penduduk yang masuk kategori rentan miskin ini tidak kembali jatuh miskin. Jadi, penduduk rentan miskin itu adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40% penduduk berpenghasilan terendah. Berikut akan saya tampilkan salah satu contoh video upaya pemerintah agar penduduk yang termasuk dalam kategori rentan miskin ini tidak kembali jatuh miskin. Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran perlindungan sosial atau Bansos dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah pada era APBN 2023. Anggaran Bansos tersebut akan terus diarahkan agar masyarakat miskin dan rentan bisa memenuhi kebutuhannya guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan melalui perbaikan basis data registrasi sosial ekonomi. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan sementara, yakni kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik lagi. Misalnya saat maraknya virus COVID, sebagian pekerjaan mengalami penurunan atau hambatan sehingga menurun juga penghasilan dalam sebuah keluarga. Ketika sudah kembali ke kondisi new normal, pekerjaan tersebut kembali normal dan memperbaiki ekonomi dalam sebuah keluarga. Untuk mendukung pemulihan tersebut digelar kegiatan apresiasi kreasi Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk wadah kreasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat bangkit dari pandemi melalui produk UMKM. Selain itu, diberikan wadah pelatihan kewirausahaan untuk mengangkat potensi di subsektor kuliner, kria, fashion, musik, dan digital. Ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia di masa pemulihan pandemi COVID-19. Ini adalah apa yang kita dengar dari testimoni, baik tadi Yan Sorghum atau Wedang Dayak, mereka meningkat penjualannya dan ini adalah bukti program yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu untuk menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Jadi bagi kami, apalagi sekarang kita bisa ada kemitraan dengan platform e-commerce, ini membuka peluang sangat besar untuk industri ekonomi kreatif yang kita harapkan akan naik dari kecil menjadi menengah menjadi perusahaan besar.